Oke, selamat pagi. Terima kasih semuanya yang sudah hadir di sesi kali ini, rangkaian automatic writing dengan tema membongkar kekacauan dalam diri. Kita akan langsung menulis, tapi aku jelasin dulu tentang automatic writing yang ada di sesi kali ini akan seperti apa. Yang pasti kita akan menulis, karena judulnya juga writing, kita nulisnya sambil memejamkan mata dan akan aku pandu. Karena nulisnya sambil merem, jadi kalau tulisannya berantakan, acak-acakan entah kemana, tidak apa-apa, santai saja, mengalir saja. Jadi nanti akan ada dua kalimat awal yang perlu ditulis. Kemudian aku akan membacakan kalimat pertanyaan. Kalimat pertanyaannya ditulis juga. Setelah selesai menulis kalimat pertanyaan, nanti langsung dijawab apapun yang terasa atau terfikir, ditulis saja. Walaupun dirasa kayak, kok kayaknya nggak nyambung sama pertanyaan tadi, nggak apa-apa, ditulis saja. Walaupun semisal udah nulis beberapa kalimat, lalu begitu kalimat berikutnya terasa tidak nyambung dengan kalimat sebelumnya, nggak usah dipikir, pokoknya ditulis saja semuanya. Cuma bisa nulis sepatah dua patah kata juga tidak apa-apa, santai saja, mengalir saja. Atau semisal mungkin kayaknya udah mumet banget, cuma pengen coret-coret juga tidak apa-apa. Santai saja, mengalir saja. Dan karena ini judulnya rangkaian, jadi akan ada 4 pertanyaan, tapi di setiap dari pertanyaan satu ke pertanyaan kedua dan berikutnya ada jedanya dulu, napas dulu, merenung-renung dulu, cerita dulu, tanya jawab dulu. Begitu. Mari kita mulai saja ke pertanyaan pertama. Boleh diatur dulu posisi duduknya yang nyaman, dipegang alat tulisnya, perlahan dipejamkan matanya, disadari nafasnya. Tidak perlu diatur, cukup disadari dan dirasakan saja bahwa kamu sedang bernafas. Seiring menghembuskan nafas, dirasakan tubuh kamu semakin rileks. Izinkan diri kamu untuk rileks dan tenang. Tarik nafas yang dalam, dihembuskan perlahan melalui hidung. Sekali lagi, tarik nafas yang dalam, dihembuskan perlahan melalui hidung. Tulis kalimat berikut ini. Terima kasih Tuhan atas cinta dan sayangmu. Terima kasih Tuhan merestui saya terhubung dengan tubuh saya. Pertanyaannya, tubuhku, frustasi apa yang kamu simpan selama ini? Tubuhku, frustasi apa yang kamu simpan selama ini?
Kalau dirasa sudah cukup menulis atau mencoret-coretnya, boleh perlahan dibuka matanya. Kalau masih ingin menulis atau mencoret-coret, boleh dilanjutkan untuk beberapa saat ke depan. Kalau ada yang mau bercerita atau bertanya boleh, atau mau mengambil nafas dulu boleh, minum dulu boleh, merenungi tulisannya dulu juga boleh. Boleh, boleh open mic maksudnya. Tadi ada yang bilang soalnya boleh open mic nggak boleh. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam. Hmm, mau cerita aja sih. Jadi ternyata kayak tubuhnya saya tuh banyak frustasinya sih. Jujur kaget karena kayak dia bilang kayak banyak nyimpan dendam, amarah, iri. Terus dia bilang kayak apa yang saya perbuat itu nggak berharga. Kenapa? Karena eh saya tuh lebih sering kalau ditulis tuh kayak saya tuh pingin jadi kayak orang lain. Maksudnya kayak, oh, yang ini bisa ini, ya udah saya ngikutin itu. Yang ini bisa, orang ini bisa ini, saya ngikutin itu. Tapi dia kayak marah, kayak sebenarnya tuh kayak percaya skillnya diri sendiri aja gitu. Jangan ngikutin kalau orang lain bisa ini, kamu langsung ikut tuh nggak gitu sampai dia bilang kayak gitu. Terus tapi di sisi lain dia juga bilang kayak, tapi sebenarnya aku juga kayak ngasih ini sih kayak. Hmm, ada progres dari tahun lalu karena kan mulai dari tahun lalu tuh kan kayak nyoba buat olahraga kan Mbak gitu emang pelan pelan gitu tapi hampir setahun ya dari Oktober berarti udah hampir ya hampir 10 bulan tuh emang berprogres gitu sih jadi dia bilang kayak percaya aja kayak kamu tuh banyak potensinya tapi nggak usah lihat kiri kanan terus kayak udah kamu detox Instagram dulu sampai digituin sama dibilangin kayak nggak usah terlalu banyak belajar tapi di apa dilakuin dulu aja di actionin dulu aja gitu terus dia bilang dia bakal dukung Tara sih kayak gitu sama tetap apa kan kayak kemarin tuh dulu pernah ngambil kayak pelatihan TRE gitu kan terus dia bilang kayak kamu coba lakuin lagi TRE-nya biar nggak banyak kesimpan segala macam emosi segala macam gitu sih Kak. Gitu sih Mbak. Makasih. Oke, baik. Terima kasih ceritanya, Tara. Sama-sama Mbak. Jadi sebenarnya kan apa namanya? Sebentar.
Sebentar, sebentar. Tadi aku mau bilang apa ya? Oh iya, kenapa pertanyaannya nanya ke badan? Sebenarnya kan badan tuh lebih jujur ya. Kadang kita kan, enggak, aku tidak marah, aku tidak sedih, tidak ini, tidak itu. Tapi kan secara di badan pasti nafas sudah beda. Nanti juga mungkin ada otot-otot yang tegang dan segala macam. Jadi memang semuanya terekam di badan gitu. Lalu aku mau bilang, kalau misalkan beberapa saat lagi Zoom-nya mati, nanti mungkin akan ada link baru dan aku akan update di IG Story. Karena sepertinya ada sedikit hal-hal teknis. Jadi kalau misalkan dalam beberapa menit lagi Zoom-nya mati, nanti kita akan membuat link baru dan aku akan share di IG Story. Tapi sambil itu, jawab dulu yang ada sudah bertanya. Kak, gimana cara ngurangin mode single? Tolong diupdate di WA juga. Oh iya ya, ya. Nanti kalau Zoom-nya mati beberapa saat lagi, nanti update di IG sama WA. Tapi semoga baik-baik saja. Kak, gimana cara ngurangin mode senggol bacok? Kayak kenapa kesenggol langsung dibacok gitu kan? Kenapa nggak senggol baik-baik aja? Berarti kan sebenarnya ada banyak tumpukan emosi di situ juga yang membuat ketika kesenggol dikit langsung bereaksi. Berarti emosinya dikurang-kurangin, endapannya, apa yang numpuk di badan tuh biar badannya juga nggak stres. Karena kalau kayak tadi kan misalkan badannya udah nyimpan frustasi akan satu hal nih. Dia udah numpuk hal A gitu di situ. Akhirnya ketika kesenggol di hal A lagi kan langsung rasanya akan lebih sakit dan langsung senggol bacok gitu. Kalau di badannya tadi lebih kuat, tidak ada luka-luka atau apa kan, disenggol juga ya sudah, aman-aman saja. Lalu ada yang cerita, aku jawabannya relatif mirip sama yang sharing tadi, ada iri, amarah, dan lain-lain. Baik, terima kasih. Lalu apakah yang bilang mau cerita setelah ini mau open mic atau mau ngetik? Kalau mau open mic, boleh open mic. Boleh open mic. Ya, halo Kak, bisa terdengar? Halo, halo. Sudah terdengar? Kecil ya suaranya ya? Kalau gini, Nah, udah lebih jelas. kalau aku juga lumayan kaget karena lumayan banyak. Terus di badanku, di badanku langsung kerasa ini. Aku dulu kan pernah kayak ngerasa di bagian apa ya, belikat belikat kiri itu kayak apa ya, nyut-nyutan, nyut-nyutan. Waktu waktu aku awal-awal kuliah. Nah, terus Mm-mm. kayak hilang timbul gitu. Nah, wak- waktu udah hilang, terus tiba-tiba timbul itu biasanya juga di bagian pundak gitu kan. Ini udah nggak udah gak pernah sih, udah gak pernah sakit. Maksudnya nggak kayak ngerasa nyut-nyutan, tapi tuh kayak tegang. Jadi kalau
pas nyadar loh kok ini sih tegang gitu. Paham gak maksudnya? Terus Mhm. terus waktu tadi nanya ada pertanyaan dibacain tubuhku frustasi apa yang kamu simpan, itu langsung kayak kerasa nyut-nyut sampai ini. Sampai ini kerasa lagi padahal udah lama udah nggak kerasa. Terus emang kalau dari jawabannya itu soal Mhm. tanggung jawab sih, soal tanggung jawab terus ekspektasi. Dia bilangnya ekspektasi tanpa aksi. Ya tak banget. Terus em, ya itu sih kayak lebih ke ingin menyenangkan orang lain, menghibur orang lain, lebih ke ya pengen perform untuk orang lain sih. Tuh, terima Baik, kasih Kak. mengerti. Sama-sama. Atau mungkin saking tegangnya terus kayak udah kayak normalnya tuh segitu loh. Jadi nggak berasa terus pas diperhatiin lagi dia baru mulai berasa. Coba dipuk-puk aja dulu ya. Lalu ada yang bertanya, Kak sebenarnya harus kasih batasan ke orang kalau nyenggol dengan negur atau didiemin aja Kak. Pertanyaan pertama dia beneran nyenggol atau enggak? Karena kadang-kadang kita kalau misalkan sudah mungkin terlalu banyak luka di situ, mungkin dia maksud ngomongnya baik-baik, kita yang merasa tersenggol. Padahal dia nggak maksud begitu. Jadi kalau misalkan itu memang merugikan secara nyata, ada yang hilang, ada yang kurang, yaitu ditegur, dibicarakan baik-baik. Tapi kalau misalkan yang merasa tidak nyaman di perasaan aja, coba ditanya dulu ke diri sendiri. Kenapa merasa tersenggol, digituin? Apakah mungkin mengingatkan pada luka masa lalu yang belum pulih atau apa? Terus apakah didiemin apa enggak? Ya tergantung situasi dan kondisi. Oh iya, aku mengulang lagi kalau tadi aku belum sempat ngefoto atau screenshot chat yang terakhir sebelum meetingnya bubar. Tadinya aku ingat ada Kak Juwita, lalu di bawahnya ada satu lagi, tapi aku belum sempat baca dan aku nggak tahu itu siapa. Kalau orangnya ada dan masih ingat tadi nulis apa, boleh diketik lagi. Kalau Kak Juwita kan udah copy lagi nih yang tadi. Nah, yang di bawah Kak Juwita tadi aku belum sempat baca. Namanya pun aku belum lihat siapa itu. Jadi kalau Kak Juwita bilang tubuhku frustasi dengan kegendutan ini, pingin diet tapi kenapa makanan-makanan enak sekali. Ada rasa tidak aman tapi kayaknya nggak dari diriku. Soalnya garis keluarga ibuku yang cewek begini semua. Sepertinya diminta menggali lebih jauh soal ini. Bisa jadi sih kalau memang dari satu garis keturunan begitu kan berarti tipe-tipe metabolisme tubuhnya serupa. Terus mungkin juga punya apa namanya? Image-image soal tubuh dan segala macam serupa. Akhirnya serupa ke bawah-bawah sama. Mungkin ada yang perlu ditelaah lagi. Lalu ada Kak Ani bilang, tubuhku protes karena aku kurang memperhatikan nutrisi dengan makan makanan sehat dan juga kurang nutrisi jiwa. Jarang meditasi, inner healing, mengurusi dan mengutamakan orang lain dari diri sendiri. Tidak apa-apa. Pembelajaran kan sudah perhatian nih selama ini ke orang seperti apa. Coba ditarik perhatiannya ke dalam diri sendiri gimana. Ada lagi yang mau bercerita atau bertanya? Atau karena udah jeda agak lama jadi udah siap ya langsung ke pertanyaan kedua. Sudah bernafas.
Ada lagi yang cerita tubuhku ternyata menyimpan trauma karena suatu kejadian di masa kecil dan remaja. Sepertinya ini juga yang menyebabkan trocakraku tersumbat karena aku tidak bisa cerita apa-apa, hanya menyimpan kemarahan dan ketidakberdayaan sendiri. Baik, baik. Mudah-mudahan setelah menyadari ada trauma yang disimpan di situ bisa diproses dan lebih menyala lagi trocakranya. Sepertinya sudah. Bagaimana kalau kita lanjut saja ke pertanyaan kedua. Diatur lagi posisi duduknya yang nyaman, dipegang alat tulisnya, perlahan dipejamkan matanya, disadari nafasnya, tidak perlu diatur, cukup disadari dan dirasakan saja bahwa kamu sedang bernafas. Diizinkan tubuhnya untuk rileks, pikirannya tenang. Tarik nafas yang dalam, dihembuskan perlahan melalui hidung. Sekali lagi, tarik nafas yang dalam, dihembuskan perlahan melalui hidung. Tulis kalimat berikut ini. Terima kasih Tuhan atas petunjuk dan bimbingan-Mu. Terima kasih Tuhan merestui saya terhubung dengan pikiran saya. Pertanyaannya, pikiranku, apa yang membatasimu dan membuatmu frustasi? Pikiranku, apa yang membatasimu dan membuatmu frustasi?
Kalau dirasa sudah cukup menulisnya, boleh perlahan dibuka matanya. Kalau masih ingin menulis atau mencoret-coret, boleh dilanjutkan untuk beberapa saat ke depan. Kalau ada yang mau cerita atau mau bertanya boleh. Atau masih membaca tulisannya, atau masih bengong-bengong. Atau napas dulu, minum dulu boleh. Kalau mau open mic boleh. Halo Kak Mita. Halo, kedengeran nggak ya? Kedengeran, kedengeran. Ya. Jadi kan aku nulis yang pertanyaan kedua ini di halaman yang berbeda. Terus tulisannya lebih lebih ngacak dan lebih ketimpa. Terus lucu banget lagi apa jawabannya itu nggak sinkron dengan si badan. Jadi aku mempertanyakan pertanyaan yang ulang ya kan dari si badan ini. Apa sih sebenarnya yang bikin nggak mau ngelakuin gitu kan? Terus dia ketimpa gitu, ketumpuk. Baik. Kayak masih agak berantem ya pikirannya sama badannya. Sepertinya mungkin pikirannya mau mensabotase diri. Ini, Gak apa-apa. Nanti coba dia renung-renung lagi aja. oke lah. Makasih Kak Anita udah cerita. Sama. Lalu ada yang update. Masih cenut-cenut belikat sebelah kiri. Untuk pertanyaan kedua masih panjang dan ada yang mengherankan aku itu di bagian akhir aku nulis. Aku bisa mendapatkan apa yang aku mau. Ternyata itu membuatku frustasi toh. Ya, bisa jadi frustasi kalau tahu bahwa sebenarnya bisa melakukan itu, bisa mendapatkan itu, tapi tidak maju-maju. Akhirnya jadi frustasi sendiri. Lalu ada lagi yang cerita pesannya masih sama, ternyata yang ngebatasin diri saya itu diri sendiri, dan ya itu ngasih penegasan lagi buat show yourself. Take progress gitu, Mbak. Baik, terima kasih ceritanya. Adakah lagi yang ingin bercerita atau bertanya? Ada lagi yang cerita, ternyata yang membatasi pikiranku adalah perasaan bahwa aku tidak pernah
cukup baik dalam melakukan apapun karena aku tidak mendapatkan kebutuhan untuk diapresiasi atas apa yang kulakukan atau kuusahakan saat kecil dulu. Baik, berarti perlu lebih sering apresiasi diri sendiri lagi. Ada lagi yang bilang pikirannya ngeluh capek. Kasihan ya pikirannya, lelah sekali kayaknya dia. Lalu ada yang bertanya, Kak, gimana cara menghadapin rejection? Pertama, apa yang dimasalahin kalau ditolak? Apakah terus merasa tidak berharga? Apakah terus merasa aku sudah berusaha lalu sia-sia atau merasa kecewa atau merasa sedih atau merasa apa? Karena itu kan sebenarnya rejection itu bisa menimbulkan emosi yang macam-macam juga gitu. Kalau menurut aku sih tetap yang pertama ditanya lagi ke diri sendiri, kapan pertama kali ngerasain perasaan kayak gini? Kayak misalkan nih saat ini ngerasa ada penolakan nih. Terus mungkin sebenarnya penolakan saat ini itu nyambung sama penolakan di masa lalu. Bukan nyambung sih, ada rasa yang sama yang hadir, ada kesedihan yang hadir mungkin ketika dulu ditolak, merasa ditolak oleh orang tua. Berarti rasa itu diselesaikan dulu dari yang masa lalu juga dan di masa ini kalau yang masa lalu belum ingat ya sudah tidak apa-apa. Lalu selebihnya sih percaya diri aja. Latihan lebih percaya diri, lebih ngerasa aman sama diri sendiri. Karena intinya ketika merasa tertolak kan berarti merasa tidak aman nih kalau sendirian. Aku maunya sama dia nih, aku maunya dia setuju, aku maunya dia ini itu. Kok dia menolak nih? Percaya diri dan lebih ngerasa aman dulu sama diri sendiri. Aku mau nanya boleh nggak? Boleh, boleh. Menumbuhkan rasa aman sama diri sendiri dulu tuh gimana maksudnya? Atau caranya? Menumbuhkan rasa aman. Kalau menurut aku pertama ditanya juga ke diri sendiri. Ngerasa tidak amannya di mana? Jadi ketika misalkan ngerasain perasaan ditolak atau apa gitu. Tadi kan ditanya ke badan, ada rasanya ini yang gak nyaman ini di mana? Lalu bagaimana aku bisa membuat kamu merasa aman dan nyaman? Mungkin memang tidak langsung terjawab, tapi coba misalkan tadi belikatnya ngerasa sakit. Kan tadi ada yang ngomong belikatnya sakit. Coba gimana supaya si belikat ini lebih aman gitu. Apakah mungkin dengan tidak bergerak yang terlalu aneh-aneh sampai menyiksa dia? Itu kan kalau dari fisiknya. Lalu kalau dari pikirannya, apakah terus belajar untuk tidak terus-terusan overthinking? Atau apakah juga belajar lebih terkoneksi ke tubuh dengan rajin merawat diri? Karena kalau kita koneksinya ke tubuh nggak ada kan otomatis juga kita akan merasa lebih tidak aman. Kalau koneksinya ada ke tubuh, mungkin sambil kita olahraga, mungkin kita sambil memijat-mijat tubuh, jadi nyambung lagi ke diri sendiri. Terus kalau misalkan merasa tidak aman ketika ingin mencoba hal baru karena salah satunya diri sendiri juga yang suka kayak, aduh ngapain sih, mana bisa. Nah, berarti gimana nih biar lebih aman di situasi seperti itu? Apakah lebih mengapresiasi setiap proses yang ada, lalu mengurang-ngurangin pikiran-pikiran, perasaan-perasaan yang mengatakan bahwa kita gak bisa dan segala macamnya itu. Menurut saya begitu, Ibu Sartika. Oke, baik. Terima kasih. Sama-sama. Lalu tadi ada yang cerita, aku nggak tahu yang aku tulis nih numpuk banget. Intinya kurang percaya diri dan masa kecil yang tidak menyenangkan. Apakah ini PR dari tubuhku? Karena tadi pertanyaannya pikiran ya, berarti hal-hal yang disebutkan tadi, kurang percaya diri, masa kecil yang tidak menyenangkan adalah hal-hal yang kemudian bikin pikiran jadi ruwet. Jadi perlu diurai satu-satu biar pikirannya lebih rapi gitu. Lalu ada lagi yang bercerita,
Jalan balik dari gulungan pikiran. Ingat apa ya, Mbak? Ingat cerita Mbak, pikirannya kegulung-gulung kemana-mana. Ada yang bercerita, frustasi karena yang membatasi pikiran adalah karena terlalu sering berpikir muter-muter tapi sulit terhubung dengan rasa. Ada saran, Kak? Terhubung dengan rasa, dirasa. Kalau dipikir nggak ketemu, jadi dirasa aja. Lebih fokus di perasaan. Kalau masih bingung fokus ke perasaan gimana, fokus di panca indera dulu aja. Aroma-aroma yang tercium, suara-suara yang terdengar. Kalau lagi makan tuh rasa-rasanya gimana? Atau mungkin kalau pas lagi pakai baju kan mungkin pakai baju, misalkan pakai baju kaos rumahan terus pakai baju kebaya atau pakai baju apa kan dia teksturnya agak beda gitu. Itu dirasa. Karena bisa jadi yang bikin muter-muter itu perasaannya dipikir, pikirannya dirasa. Lalu ada lagi yang bercerita, Kak, rasanya tuh pas jawab pertanyaan satu dan dua tuh kayak beda nuansa. Kalau tubuh tadi kayak banyak yang mau disampaikan. Tapi yang ketulis tuh nggak sebanyak itu. Sedangkan pas pikiran kayak lebih kalem, nggak serame atau seberat sebelumnya. Tapi yang ketulis lebih banyak. Kayak terbalik, ini kayak too good to be true. Padahal biasanya pas overthinking dan self-talk tuh ya biasanya rame banget ini itu. Ricu tapi ini kok kalem. Apa ini udah jujur kayak tumben? Banyak kemungkinan. Kalau udah jujur, menurut aku udah jujur. Mungkin yang baru siap didengar itu, atau mungkin yang memang baru terdengar itu. Jadi tidak apa-apa. Tidak terlalu difikirkan juga kenapa ini, kenapa begitu. Karena sebenarnya pun bisa diulang lagi sih nanti. Mungkin satu waktu pas diulang lagi, jawabannya akan beda karena kesadarannya sudah beda dan mungkin sudah lebih siap mendengar hal-hal yang sebelumnya nggak kedengeran. Apa tubuh bisa kontrol pikiran buat nyampein rasa, Kak? Apa tubuh bisa kontrol pikiran buat nyampein rasa? Kenapa tubuh harus mengontrol pikiran? Tubuh lebih ke nyampein rasa aja sih langsung kalau menurut aku ya. Lalu tadi ada yang merespon mulai dari mindful dengan sekitar ya. Thank you, Kak. Ya, mindful dengan sekitar supaya kepekaan terhadap rasanya terlatih. Ada lagi yang mau bercerita atau bertanya? Atau kita ke pertanyaan ketiga. Kita ke pertanyaan ketiga dulu saja ya. Boleh diatur lagi posisi duduknya yang nyaman, aman, tentram, dipegang alat tulisnya, disadari nafasnya, perlahan dipejamkan matanya.
Cukup disadari dan dirasakan saja kamu sedang bernafas, bagaimana rasanya menghirup udara yang masuk, bagaimana rasanya menghembuskan udara yang keluar. Diizinkan diri kamu untuk rileks dan tenang. Tarik nafas yang dalam, dihembuskan perlahan melalui hidung. Sekali lagi, tarik nafas yang dalam, dihembuskan perlahan melalui hidung. Tulis kalimat berikut ini. Terima kasih Tuhan atas karunia dan keberkahan-Mu. Terima kasih Tuhan merestui saya terhubung dengan hati saya. Pertanyaannya, hatiku, apa yang sesungguhnya kamu inginkan? Hatiku, apa yang sesungguhnya kamu inginkan?
Kalau dirasa sudah cukup menulisnya, boleh perlahan dibuka matanya. Kalau masih ingin menulis atau mencoret-coret, boleh dilanjutkan untuk beberapa saat ke depan. Kalau ada yang mau bercerita atau bertanya, boleh. Enggak sih, suaraku tidak ke-mute sepertinya. Adakah yang mau bercerita atau bertanya? Atau masih mengatur nafas? Ada pertanyaan di kolom chat, Kak. Gimana bedain keinginan hati yang bukan ego? Gimana ya, Kak? Ego itu apa menurut kamu? Tapi intinya kalau menurut aku sih sebenarnya memang perlu berlatih, lebih mendengar diri lagi. Supaya pas mendengar tuh jelas. Karena kadang-kadang kan biasanya kalau yang dari hati tuh lebih halus. Kadang lebih halus, tapi kadang-kadang terus pikiran tuh kayak langsung mengdramatisir gitu. Jadi kayak baru, misalkan terbersit A gitu. Terus tiba-tiba pikiran sudah mengdramatisir segala macam, terus jadi agak bias-bias gitu. Jadi memang perlu berlatih untuk tenang. Jadi ketika ada sesuatu yang terbersit itu, coba didengerin dulu sampai tuntas gitu. Karena kalau sepengalaman aku sih gitu. Seringkali ntar dari hati sudah terbersit sesuatu, tapi kayak harusnya misalkan 5 kalimat, tapi baru 1 kalimat, terus tuh kepala sudah ikut-ikutan berisik, terus jadi bias kemana-mana. Jadi kalau misalkan memang ada sesuatu yang terbersit ini itu, coba tenang dulu. Kalau bingung gimana tenang, coba ditulis dulu aja. Apapun yang tadi terbersit ditulis dulu, terus dirasain lagi. Nanti seiring waktu dapat apa ya, dapat kliknya gitu. Oke, kliknya ini tuh yang lebih dari hati, ini yang agak bias-bias. Begitu dari aku. Aku mau menambahkan sedikit, boleh? Boleh, boleh, boleh. Kalau yang pernah aku amatin di diri aku sih, bedain keinginan hati sama yang bukan tuh, eh kalau keinginan hati tuh kayak ada dorongan, ya udah pengen aja, nggak ada alasannya gitu. Nggak, aku juga nggak tahu aku juga nggak tahu alasannya apa, tapi aku mau itu aja. Tapi kalau misalnya itu dia ada unsur ego atau biasnya, biasanya kayak ada kecenderungan untuk eh, aku mau ini karena, terus karenanya itu hal-hal di luar diri aku, ataupun kalaupun dalam diri tuh ada gimana ya, kayak untuk mengisi sesuatu yang tidak terisi. Apa sih namanya? Iya, kurang lebih begitulah. Aku sih ngerasainnya kalau di aku gitu ya, ngebedain mana yang emang calling aja, mana yang memang keinginan hati aja, mana yang memang
apa? Intuisi, mana yang sebenarnya ini ada unsur-unsur ego atau bias-bias yang lainnya gitu. Terima kasih. Mau cerita dong, Kak? Iya, Kak, Ada ya? boleh. Oke, kalau aku lihat dari pertanyaan hasil jawaban dari pertanyaan 1, 2, 3 itu memang baseline tulisannya beda-beda. Kalau yang pertama itu dia lebih ke atas. Kalau yang kedua itu lurus dan yang lurus tapi kayak lurus naik terus turun lagi. Kalau yang ketiga itu dia lebih cenderung ini sih ke atas juga tapi nggak terlalu ke atas banget kayak yang pertama. Terus kalau dari tulisannya itu memang yang pertama dan kedua itu kelihatan kecil dan spasi antar hurufnya itu lebih rapat. Kalau yang ketiga itu dia lebih besar dan spasinya lebih besar juga. Dan yang dirasain waktu menulis itu kayak dulu kan aku pernah nyobain kayak apa ya di YouTube tuh ada meditasi hati gitu lah, buka hati itu. Rasanya hampir sama kayak gitu sih. Jadi kayak rasanya di dalam tuh kayak ada yang mekar gitu, terus seneng aja. Tuh. Terus dia bilangnya kurang lebih em, yang diinginkan adalah cinta dan kedamaian. Masih kak gitu aja, makasih. Baik, makasih ceritanya. Ada yang Lalu, mm, tanya lagi, Kak, di chat. Hatiku ingin detox. Kira-kira maksudnya apa ya, Kak? Maksudnya bisa ya banyak ya ingin maksudnya ya. detox. Ingin detox. Maksudnya ya ingin di detox. Jawaban yang sangat tidak membantu ya. Entah beneran organ hatinya perlu didetoks atau mungkin detoks hatinya dari perasaan-perasaan amarah-amarah mungkin ya. Ya. Bisa banyak hal ya. Atau badannya mungkin yang perlu didetox. Itu bisa juga. Coba nanti pertanyaan keempat apakah akan terjawab atau tidak. Kalau nanti menjawab pertanyaan keempat dan belum terjawab detailnya detoks gimana, menurut aku kan yang penting udah ada bayangan nih. Oke, perlu detoks. Coba ditanya lagi aja dan minta petunjuk Tuhan detoksnya itu detoks apa. Supaya nanti ada arahan-arahan berikutnya. Ada juga yang sharing nih, Kak. Kak Dewi Novitasari, awalnya bingung kenapa yang diinginkan hati adalah kebebasan atau freedom. Ternyata setelah dijelaskan lebih lanjut menjadi make sense bahwa hatiku ingin aku menjadi diriku sendiri, bebas dari semua belenggu yang membatasi, merasa aman dan nyaman menjadi diri sendiri, berekspresi dengan jujur dan murni, hidup dengan jujur dan berani. Amin. Saya bantu aminkan supaya terwujud. Ada lagi yang mau bertanya atau mau sharing? Aku aja lah, aku mau sharing.
Iya, boleh, boleh. Tapi baru beberapa hari ini sih aku merasanya gitu. eh Berapa hari terakhir ini aku lagi senang masak, terus lagi senang apa ya, kayak bersih-bersih, rapi-rapi gitu. Terus saat aku lagi melakukan hal-hal itu, misalnya masak nih, terus ternyata ada rasa-rasa yang kurang pas, atau misalnya di kegiatan aku, ya kayak tadi lah, kayak di sesi kita yang terputus itu kan sesuatu yang tidak sempurna ya gitu. Iya. Cuman memang beberapa hari terakhir ini, saat ada hal-hal yang tidak sesuai plan aku, ada hal-hal yang tidak sesuai keinginan aku, nggak tahu kenapa, hmm, muncul gimana ya, muncul perasaan kayak ya udah nggak apa-apa, nggak harus sempurna kok, ya udah. Padahal biasanya tuh aku suka kayak kesel lah, atau misalnya kayak apa ya, untuk hal-hal yang di luar rencana aku yang nggak sesuai sama keinginan aku tuh aku suka kayak ini kan harusnya gini, ini kan harusnya gitu gitu. Atau ya apalah yang kayak gitu-gitu gitu. Cuman beberapa hari terakhir ini rasanya kalau ada hal-hal yang tidak seperti itu, tidak seperti keinginan aku gitu, aku cenderung kayak ya udah nggak apa-apa, nggak mati juga kok kalau nggak kayak gitu, atau nggak nggak merusak apa ya, nggak merusak hari aku di hari apa, kegiatan aku di hari itu kok gitu. Kalau misalnya ada yang ke skip ya udah nggak apa-apa, tetap dijalani aja sesempatnya gitu kasarnya. Kalau misalnya emang nggak sempet ya udah, masih ada besok. Ini bukan sesuatu yang urgent kok, masih bisa nanti-nanti lagi, nggak apa-apa, dicoba lagi, di dieksplor lagi, biar misalnya masak nih, biar ternyata rasanya lebih pas sama keinginan aku, ya nggak apa-apa, besok coba lagi, bikin lagi gitu. Tapi aku juga nggak tahu kenapa akhir-akhir ini muncul rasa-rasa seperti itu. Aku juga nggak tahu datangnya dari mana. Terima kasih. Baik, terima kasih sharingnya Ibu Sartika. Kalau menurut aku datangnya karena memang kamu dalam tanda kutip mensejahterakan diri kamu dulu, batin kamu dulu lebih sejahtera gitu. Jadi maksudnya bukan sejahtera yang cuma sekedar sifatnya materi, tapi yang juga sifatnya batin juga, sehingga akhirnya lebih mampu juga untuk menghadapi hal-hal di sekitar. Kan sebenarnya ketika kita moodnya happy sama nggak happy juga kan ada sesuatu akan beda gitu responnya. Kalau misalkan moodnya udah nggak happy nih, udah suntuk, terus tadi tiba-tiba Zoom-nya error, kayaknya udah makin-makin tidak terjadi juga abis itu Zoom berikutnya gitu. Tapi kalau Ya. ya udah lebih happy, udah lebih tenang, ya sudah kita coba lagi aja. Dan sebenarnya ketika lagi memasak itu kan juga apalagi bikin gyoza yang 2 jam lebih tapi makannya sekejap itu kan ujian kesabaran ya Bu ya. Iya. Itu Dan lumayan ya. buat aku surprisingly, saat aku masak dengan feel kayak gitu ya, dengan feel kayak bukan nothing tulus, apa ya, kayak ya udah masak aja, mau enak mau nggak apa-apa, nanti kita coba lagi gitu. Ternyata malah jadi lebih enak makanan aku, masakan aku. Aku merasanya gitu ya, masakan aku jadi kayak oh ternyata malah apa ya, kayak oke, saat menentukan takaran bumbunya itu aku kayak segini aja, segini aja. Dan ada hasilnya lebih enak gitu daripada yang biasa aku bikin dengan perasaan harus sesuai resep, harus begini, harus begitu. Tapi saat mengalir aja bikinnya, hasilnya malah lebih enak gitu. Alhamdulillah. Terima kasih loh ceritanya. Nggak relate sih kayaknya ya. Nggak nyambung ke pertanyaan mana. Maaf ya. Tapi relate, relate sama masalah hati. Tadi kan pertanyaan Oh juga iya deh. tentang hati. Jadi Oke, oke. hatinya disejahterakan juga, bukan hanya dengan apa ya? Kadang kalau sejahtera kan dengarnya kayak sesuatu yang lebih materi gitu, dengan Finansial. hal-hal yang Iya, ya iya, yang iya. finansial. Makanya aku bilang sejahtera tanda kutip lah, Mm, mm, mm. yang menyenangkan batin, memperkaya batin lah, memperkaya hati. Ada lagi yang mau sharing atau mau bertanya?
Atau kita lanjut ke Oh, ini ada yang nanya, Kak. pertanyaan. Ada Ya, yang ada nanya. ya? Jadi supaya nggak ada keinginan untuk mengontrol atau craving perfection, ngalir aja ya, Kak. Mulai belajar menerima apa adanya. Coba dijawab yang habis masak gyoza. Supaya nggak ada keinginan untuk mengontrol atau craving perfection, ngalir aja ya, Kak. Mulai belajar menerima apa adanya. eh Apa ya jawabannya? Iya kali ya. Hmm, ya udah iya. Apa? Gini 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 gini. Aku juga tadinya kan itu kan apa kayaknya semuanya pengen aku kontrol sesuai keinginan aku gitu. Ya craving perfection terus ya ya itu kesel kalau misalnya hal itu tidak sesuai keinginan aku gitu. Tapi eh justru saat aku terlalu kaku dan ingin mengontrol malah kayak nggak ada funnya menurut aku ya nggak ada funnya gitu. Tapi saat ya udah mengikuti bukan gimana ya eh ya udah dibiarkan mengalir aja gitu terus kayak eh karena kalau misalnya dikontrol tuh aku merasa eh apa ya namanya apa istilahnya eh kesenangannya itu jadi nggak ada gitu loh tapi saat kitanya membiarkan dilepasin aja di dilepasin ekspektasinya dilepasin keinginan untuk harus begini harus begitunya malah jadi nemu-nemu hal-hal baru oh ternyata kulit ayam dicoper tuh susah ya. Oh ternyata eh apa ngecoper yang pakai tangan tuh pegel ya. Jadi aku jadi tahu hal-hal baru dengan tidak mengontrol gitu. Aku mikirnya gitu. Jadi ya udah gitu. Karena kalau misalnya dikontrol kan aku merasa kaku aja gitu loh kalau dikontrol. Pada akhirnya ya aku ngerasa gitu. Sedangkan saat mengalir menikmati prosesnya jadi banyak hal yang aku tahu gitu. Dan mengetahui hal baru itu sesuatu yang menyenangkan buat aku gitu kalau aku ya. Mungkin kakak punya kak siapa? Kak Frauen Nisa. Mungkin nanti kalau dicoba mengalir, nemuin sendiri funnya di mana. Coba Ibu Mita bagaimana? Iya, aku setuju sama jawaban Ibu Sartika. Kalau kita mau membahas tentang masak-memasak, dulu kan juga aku sempat jualan kue. Hmm. Awalnya kan jualan kue, awalnya bikin kue karena seneng aja. Terus aku bagi-bagi, terus orang suka, terus orang mau pesen. Ketika awal-awal terima pesanan itu jadinya tegang. Karena menurut aku maunya harus Ya, semuanya sempurna, harus begini, harus ya, begitu. Itu malah capek banget. Secara finansial ada kesejahteraan finansial di situ, tapi kesejahteraan batinnya nggak dapet. ya, Akhirnya ya udahlah, dibuat semampunya, nggak ngejar target atau apa, nggak merasa semuanya harus diburu-buru, nggak perlu, maksudnya kalaupun iya, iya Mita aku mau pesen bisa diiyain, tapi nggak usah ngerasa harus besok banget selesai, sesuai waktu aku aja, sesuai waktu luang aku, dibawa senang-senang, akhirnya memang lebih menyenangkan dan terus kepikir hal lain dalam artian kayaknya lebih lucu tuh toplesnya diginiin deh, kayaknya lebih lucu kemasannya gini deh, kayaknya supaya ya. lebih aman juga karena dikirim ke mana-mana begini deh. Bener ada hal-hal yang akhirnya bisa terfikirkan gitu, ada hal-hal baru yang kita temui. Kalau terlalu Jadi, tegang tuh ya iya, kaku fokus di situ aja. jadi pengen nge-explore hal lain lagi saat nemuin hal baru. Oh, ini Mm-mm. bisa nih nge-explore ke sini. Oh, bisa nih explore ke sini gitu. Gitu sih. Terus waktu awal-awal menyadari, oh kok aku bisa lebih mengalir ya. Aku sempat menanyakan gini ke diri aku, emang kenapa sih harus dikontrol? Masak aja ribet banget. Maksudnya kan resep itu sebenarnya masakan itu sebenarnya selera ya gitu. Jadi sebenarnya nggak ada resep yang baku harus seperti ini harus seperti itu. Gimana selera masing-masing aja gitu. Nggak ada yang benar nggak ada yang salah. Maksudnya kalau aku mau masukin pisang ke dalam gyoza aku juga sebenarnya kalau aku suka nggak salah kan gitu. Nggak salah. Aku mikirnya gitu. Jadi nggak semua hal itu perlu dikontrol dan aku ngerasanya masaknya jadi tegang. Ya benar tadi kata kami, masaknya jadi tegang, jadi nggak menikmati prosesnya gitu. Padahal kan apa ya? Ya masak tuh tidak seserius, bukan tidak seserius itu sih. Maksudnya itu sesuatu yang bisa dinikmati loh sebenarnya gitu.
Se itu kan apa, bentuk ekspresi juga ya Kak, berkarya gitu. Jadi ya nggak apa-apa, nggak perlu merasa harus sempurna, apalagi kalau misalnya masih pemula kayak aku gitu yang masaknya masih untuk diri aku sendiri, belum berani masak untuk orang gitu. Nggak nggak harus langsung diterima orang lain juga, cocok deh sendiri aja juga udah oke lah gitu. Baik, Gitu. terima kasih Ibu Sartika. Kita ke Ini pertanyaan 4. pertanyaan 4. Boleh diatur lagi posisi duduknya yang nyaman, aman, tentram, sejahtera. Dipegang alat tulisnya, perlahan dipejamkan matanya. Disadari nafasnya, tidak perlu diatur, cukup disadari dan dirasakan saja bahwa kamu sedang bernafas. Izinkan diri kamu untuk rileks dan tenang. Seiring menghembuskan nafas, semakin rileks, semakin tenang. Tarik nafas yang dalam. Dihembuskan perlahan melalui hidung. Sekali lagi, tarik nafas yang dalam. Dihembuskan perlahan melalui hidung. Tulis kalimat berikut ini. Terima kasih Tuhan atas perlindungan dan kebijaksanaan-Mu. Terima kasih Tuhan merestui saya terhubung dengan jiwa saya. Pertanyaannya, jiwaku, kebijaksanaan apa yang kamu punya untuk membuat hidupku lebih berharga? Jiwaku, kebijaksanaan apa yang kamu punya untuk membuat hidupku lebih berharga?
Kalau dirasa sudah cukup menulisnya, boleh perlahan dibuka matanya. Kalau masih ingin menulis atau mencoret-coret, boleh dilanjutkan untuk beberapa saat ke depan. Kalau ada yang mau bercerita atau bertanya boleh. Kalau masih meresapi kesinambungan dari pertanyaan pertama sampai terakhir boleh. Napas dulu boleh. Minum dulu boleh. Bengong dulu boleh. Kata Kak Wiwit mind blowing sekali, Kak. Kok agak sulit ya, Kak? Apakah karena sudah terlalu lama mengunderestimate kemampuan diri? Pertanyaan Kak Frawen Nisa. Yang agak sulit apa ya maksudnya ya? Menulisnya atau apa? Atau ya mungkin memang kalau dirasa karena sudah terlalu lama mengunderestimate kemampuan diri sendiri bisa jadi. Perlu lebih percaya pada diri. Pelan-pelan saja. Lemesin say. Oh, itu tadi yang kita bahas soal mengalir-mengalir dan tidak ingin mengontrol, kayaknya relate dengan, aduh tadi kata Kamita kalimatnya gimana ya? Aku lupa. Tapi Yang mana ya? ada yang relate dengan kalimat barusan kayaknya. Em, percaya pada kemampuan diri. Mm-mm. Iya, jadi maksud aku saat kita mengalir, artinya kan kita apa ya? Kita eh, percaya. iya, saat kita mengalir tuh kita percaya nggak sih? Kita mengontrol tuh karena kita tidak percaya sama kemampuan diri sendiri. Jadi kayak takut hal-hal yang terjadi itu di luar kemampuan kita untuk menghandle. Jadinya semuanya pengen dikontrol, pengen sesuai keinginan kita. Tapi kalau kitanya Betul. santai, kitanya rileks, kitanya mengalir aja, artinya kan kita percaya sama kemampuan diri kita. Kalaupun misalnya ternyata kitanya belum mampu, ya nggak apa-apa, diulangi lagi aja, dicobain dengan cara yang lain. Pembelajaran baru. Iya, heeh. Betul. Terima kasih Ibu Sartika. Nah, sama Ibu Mita. Ibu-ibu yang lain ada yang mau sharing? Kalau bertanya, aku mengerti. Makasih, Kak. Ya, sama-sama. Jadi ingat lagunya Yura Yunita. Apa? Aku Yang tak mana nih? sempurna, tak perlu sempurna. Akan kurayakan apa adanya. Itu lagu itu. Terima kasih loh sudah dinyanyikan. Perdana loh saya nyanyi-nyanyi di tempat umum begini. Oh direkam lagi nih astaga ya Allah. Nggak apa-apa. Biar masuk ke YouTube. Biar Rencananya tenggorokan tuh saya direkam. lebih sehat ya. Biar Mm-mm, tenggorokan saya betul. nggak berhenti lagi. Rencananya kan direkam dimasukin YouTube nanti. Nanti kapan Oh nggak tahu. no, oh no. Ada kakak-kakak yang lain yang mau nyanyi juga boleh loh. Atau saya sendiri nyanyinya.
mau sharing dari pertanyaan yang keempat atau dari pertanyaan sebelum-sebelumnya? Nih, Kak Wiwit mau cerita, ya boleh Kak. Mau open mic atau mau ngetik? Itu telepati. Wah, saya belum sanggup. Oh, kamu itu sanggup ya, udah kamu aja. Oh, ini Kak Anita, baru aja pengen nanya soal recording, tapi ya udah kita keluarin aja deh. Zoom recording akan diupload nggak Kak? Penjelasan soal mengontrol tadi bagus. Atau kalau berkenan dijelasin lagi. Ini di-upload ya Kak ya, nanti di YouTube Kamita ya. Tapi Diupload kapannya tapi saya tidak tahu. saya Bagaimana juga tidak tahu. bagaimana suara hati Ibu Mita saja. Penjelasan soal mengontrol tadi bagus. Kalau berkenan jelasin lagi. Tuh, Kamita jelasin lagi soal mengontrol. Intinya begini, ketika kita ingin mengontrol sesuatu, kita mau semuanya berjalan dengan sempurna, dengan baik, sebenarnya kan ada ketakutan di situ. Biasanya yang ditakuti adalah kalau ada hal-hal yang di luar kendali. Dan bagaimana kalau hal-hal di luar kendali itu di luar kemampuan diri kita. Hmm. Tapi kalau kita sudah lebih percaya diri, kita yakin apapun yang akan terjadi, pokoknya insya Allah bisa. Insya Allah ada ridho dan restunya. Kalaupun memang akhirnya kita tidak bisa mengendalikan, ya sudah itu jadi pembelajaran saja. Kita percayalah kita bisa mencoba yang terbaik dan kita bisa belajar yang terbaik. Mungkin kalaupun misalnya nggak berhasil, memang kayak belum saatnya aja gitu loh. Iya, Kayak pembelajaran belum, aja. ya belum waktunya, belum saatnya. Atau Yang penting sudah kayak dicoba. kayak dikasih kesempatan untuk mencoba hal lain lagi aja gitu. Bukan berarti gagal, cuma dikasih waktu untuk explore lagi. Bolehlah Mbak Wiwit dulu Ya open mic. nih Kak Wiwit mau on mic. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Aduh, ini ya sambung menyambung ya ternyata. Aku masih bingung mengata-ngatanya. Mengatakan. Jadi Oke. Kata-katain aja, kata-katain. kata-katain. Jadi dari yang pertama pertanyaan ke tubuh itu langsung tuh tadi ngantuk lah. Tiba-tiba ngantuk masih jam segini gitu ya. Habis itu leher kiri tegang. Wah, ada apa nih gitu. Kan ternyata jawabannya juga kan ada konflik batin, konflik pikiran. Hmm. Oh, pikiran konflik. Nah tuh, terus sampai pada akhirnya di pertanyaan terakhir yang keempat. Oh enggak, di pertanyaan ketiga dulu. Pertanyaan ketiga akhirnya sadar deh tuh, udah mulai mengerucut. Kenapa konflik? Oh ternyata si Wiwit ini ada konflik. Padahal tuh ya tentang polaritas kayak gitu kan udah kalau di mulut tuh kayak udah tahu gitu. Nggak ada yang baik nggak ada yang baik nggak ada yang buruk Wiwit. Oke, nggak ada yang salah nggak ada yang tuh kayak di mulut tuh kayak udah fasih banget gitu ngomongin terus jadi kayak di mulut ngomong aja gitu tapi ternyata secara nggak sadar alam bawah sadarku masih overthinking overthinkingnya Hmm. bahannya itu gitu ternyata jadi tapi juga nggak sadar gitu loh lah ternyata si Wiwit masih mempermasalahkan ini milik siapa milik dia apa milik gua gitu ini kan nggak bagus kalau nggak bagus mah milik orang tuh gitu kan cenderung denial kan diriku gue mau yang Hmm. bagus-bagus ya padahal udah di mulut kan di awal tadi statementnya udah jelas ya polaritas itu nah terus akhirnya sadar tuh di pertanyaan ketiga ah iya mau mau bagus mau jelek mau milik dia milik aku ya kan misalnya ini adalah sisau gitu ya apa sih jungkat-jungkit ya aku langsung ibaratinnya permainan jungkat-jungkit kan kehidupannya di jungkat-jungkit aja gitu ya aku dan orang lain gitu ya kalau akunya lagi di bawah orang lain di atas gitu misalnya ya nggak apa-apa kan ya atau orang lain itu di bawah aku di atas itu yang biasanya diharapin kan tuh ya kalau kebaikan kalau keburukan aku yang di bawah gitu misalnya ya nggak apa-apa ya harusnya lah kan lu juga bagian dari jungkat-jungkit tweet gitu lah iya ya gitu aku dan dia adalah satu gitu
Terus di situ tadi sadar lah, ya udah, mau baik mau nggak baik ya tentang lu juga gitu, gitu, bukan tentang orang lain. Ya maksudnya kalaupun tentang orang lain kan juga bagian dari diri lu juga gitu kan, maksudnya kehidupan ini satu gitu, nggak ada keterpisahan. Terus habis itu sadar deh tuh, habis nemu keutuhan itu, ya udah Wit, makanya eh, jadi gimana gitu. Berarti kan kalau nggak ada keterpisahan satu, dirimu menyayangi dirimu kan? Iya, ya udah berarti sama yang di luar diri juga sayang dong. Oh iya, compassion gitu ya. Nah, setelah itu cocok tuh sama kata-katanya Mbak Mita barusan, mengontrol. Ternyata memang overthinking itu hasil dari atau produk dari mengontrol, karena serba ingin Hmm. mengontrol keadaan apapun sesuai dengan ekspektasi atau keinginan diri. Terus di situ, oh, mengontrol. Sebenarnya tuh kayak hal-hal ini tuh kayak udah paham gitu ya, tapi kenapa malah selip gitu jadinya. Padahal udah paham di mulut, di kepala, tapi kepalanya kepala pikiran gitu ya. Tapi ternyata kalau lagi mengalami tuh kayak suka ada keterpisahan. Nah, ini temanya kayaknya disuruh keterhubungan kan. Maksudnya ini loh Wit, ilmunya dipakai buat kehidupan sehari-hari, nggak ada keterpisahan gitu. Oh, ternyata iya ya, masih mengontrol. Kalau mengontrol aku kayak masih kuat banget kan ya, makanya overthinking. Nah, dari situ dia tuh di pertanyaan ketiga dijawab sama si, nanya ke siapa ya itu, Hati, nomor hati. tiga. Hati, kata si hati suruh dilepaskan. Nah, terus di jawaban di pertanyaan keempat itu kayak disadarin lagi. Kan dari jiwa ya. Wiwit jiwanya ini apa? Eh, aku rasanya kayak lebih ke feminin energinya gitu yang tadi ngomong gitu loh. Terima aja Wiwit. Maksudnya Wiwit tuh modenya mode terima aja, mode respon aja gitu. Tidak perlu menggagas gitu. Tidak perlu nanti gimana gitu. Maksudnya nggak perlu mengontrol. Udah terima aja gitu. Terus muncul tuh, tapi nanti, tuh kan. Oh, berarti Wiwit ada kekhawatiran. Ya udah, kekhawatirannya dari mana? Tapi kan belum terjadi. Ya udah, terima aja dulu, Wit, gitu. Pesannya terima saja, jalani saja. Fokus pada cahaya dalam diri. Dah gitu aja sih tadi pesannya. Terus karena memang si Wit ini belum sadar kali gitu ya. Ternyata kan masih selip-selipnya banyak belum sadar ya. Makanya kan temanya masih pelajarannya itu lagi gitu. Ya ternyata udah tahu tuh belum tentu udah melampaui ya guys ya gitu. Ya gitu aja sih mau ceritanya. Sebenarnya sambil ngomong sama diri sendiri sih, merangkum apa yang terjadi tadi dari pertanyaan 1 sampai 4 gitu. Oke, Thank baik. you. Kasih Kak Wiwit. Sama-sama. Terima kasih Belum? Ibu Oh, ada. Wiwit. Tadi seperti ada chat yang belum terbaca. Ada Kak Dewi Nopitasari sharing di chat. Ternyata hidupku sudah berharga sebagaimana adanya. Lepaskan ekspektasi dan menjadi diri sendiri. Hanya perlu menerima dan ambil pelajaran dari semua pengalaman yang baik maupun buruk yang sudah dirancang Sang Pencipta sebagai sarana belajar. Setiap jiwa punya pelajarannya sendiri. Tidak perlu membandingkan diri dengan orang lain dan merasa kurang. Terima kasih Kak Dewi Nopitasari. Ada lagi yang mau sharing, mau cerita, atau mau bertanya, atau mau nyanyi? Boleh.
Kalau Tiba-tiba ada mungkin opsi mau nyanyi. kalau kemarin malu upload nyanyi di story, nah disinilah saatnya ini ruang terbuka yang agak tertutup gitu. Terbuka. Beneran ya, 4 Baik, baik. pertanyaan bikin ngantuk dan lapar banget. Iya kak, aku juga lapar. Sampai pertanyaan keempat udah nggak bisa pikir lagi, pengen rehat aja. Pokoknya inti pesan jiwanya don't be afraid. Wah, 11-11 loh jamnya itu. Oh iya bener. Bener-bener mesti don't be afraid ya. Iya. Di sini 12-12. Ya, mirip lah kak. Yang penting angkanya sama. Ada lagi yang mau sharing, mau nanya, atau mau nyanyi? Kalau nanya di luar topik pertanyaan, boleh nggak sih kak? Kali ada yang mau Ya nanya agak di luar. tanya aja dulu. Siapa tahu aku terpanggil buat jawab. Tuh, silakan teman-teman kalau ada yang mau bertanya. Ini nggak akan tiba-tiba mati kayak tadi kok, nggak. Tenang aja. Tapi sebenarnya sesi begini kan sudah berapa kali ya? Lupa 2 kali apa 3 kali sebelumnya. Biasanya tuh aku selalu menulis meditasi. Di akhir ada meditasi. Hmm. Terus entah kenapa aku merasa kayaknya tidak perlu meditasi. Kayaknya waktunya udah akan lebih panjang. Terus ternyata lebih panjang karena ada break yang tidak Insiden. terduga. Sebenarnya korelasi HTM-nya dengan pertanyaan di sesi ini apa ya kak? Pertanyaannya Kak Juito Nasution. Untuk kali ini aku sebenarnya tidak tahu korelasinya apa. Pokoknya dapatnya begitu aja. Mungkin biar lebih membuka hati dulu nggak sih dengan HTM-nya mendoakan orang-orang yang sudah dirasa menyakiti kita. Kan itu ada gimana ya, mendoakan hal baik ke orang yang kita merasa dia tuh udah jahat banget gua gitu. Ada proses sedikit membuka hati lah. Terus di sesi ini kan sebenarnya juga connect ke satu-satu bagian diri supaya lebih terhubung. Sepertinya begitu. Mungkin kalau kita udah eh, memaafkan hal-hal di luar diri kita, mendengar suara dalam diri juga bisa jadi lebih jelas nggak sih kak? Kan Itu juga pertanyaan-pertanyaan ini sebenarnya pertanyaan yang ke dalam diri sendiri kan. Jadi ya mungkin biar bisa nemu jawaban dengan lebih clear, dengan lebih jelas. Ya dimaafkan dulu orang-orang yang dirasa pernah menyakiti, dilepasin dulu amarahnya, dendamnya, bencinya, kecewanya, supaya suara dalam diri sendirinya lebih terdengar. masuk akal. Ada lagi yang mau cerita atau mau bertanya? Atau Mau mau udahan karena nyanyi? lapar. Sepertinya sudah saja sih menurut aku. Oke, baik. Alhamdulillah, sesi hari ini kita cukupkan dulu ya, teman-teman. Terima kasih yang sudah hadir di sesi ini. Mohon maaf,
untuk kegangguan teknis tadi. Terima kasih sudah berpartisipasi. Semoga sesi hari ini membawa manfaat buat teman-teman. Dan apalagi Kamita? Udah itu aja. Ada Selamat aja. dilanjutkan merenungnya. Ya, selamat dilanjutkan merenungnya. Ditunggu nanti upload di YouTube-nya Kamita ya. Semoga Ibu Mita tidak berlama-lama mengupload di YouTube. Amin. Terima kasih Mbak Mita dan Mas Agus. Iya, sama-sama Kak Juwita. Terima kasih semuanya. Selamat makan, selamat istirahat. Ya, selamat berhari Minggu. Dadah.